Ya, kembali di arena politik, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan pada kesempatan kali ini, kita kemudian akan kembali perlihatkan grafis terkait dengan langkah untuk Indonesia berdaulat dan mandiri. Di antaranya adalah ada swasembada pangan, harga pupuk turun 20%, kemudian ada 1.100 kampung nelayan dan 10.000 koperasi desa merah putih dan 50 pelabuhan yang diawasi dan juga ada 1.000 titik tambang ilegal yang ditertibkan, begitu ya. Data-datanya dapat Anda saksikan di layar televisi. Lalu sejauh mana masyarakat merasakan hasil dari berbagai kebijakan tersebut? Kita kemudian akan kembali berbincang. Saya kembali lagi ke Mas Fitra. Mas Fitra, bagaimana sebetulnya pemerintah merespon 8 tuntutan mahasiswa soal ekonomi dan juga hukum terkait dengan swasembada? Apa manfaat langsung juga yang kemudian dirasakan oleh masyarakat? Iya, tuntutan mahasiswa ya kebetulan yang jadi leadernya itu kan kampus saya tuh di UI, kepala ketua BEM-nya itu Fakultas Ekonomi, saya ngajar di situ. Fatimah juga dari Fakultas Kedokteran UI, itu mahasiswa-mahasiswa kita semua lah. Dan tuntutannya itu sangat relevan ya, karena mereka sebenarnya menyuarakan apa yang mereka lihat sehari-hari di masyarakat. Yang tadi kita sebenarnya sempat ulas ya, bagaimana sebenarnya dari sisi daya beli ya masyarakat mengalami tekanan. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa sebenarnya tekanan itu ya tergantung di kelas mana ya. Tapi yang paling besar tentunya kalau dari sisi ini adalah yang middle class, yang merupakan ya kelas yang memang sekarang ini menjadi kelas yang paling banyak tertekan ya. Mereka struggling in the middle. Nah makanya yang menjadi bagian penting dari roadmap kebijakan pemerintah ke depan adalah memperbesar ruang-ruang ekonomi di sektor formal. Nah, melalui apa? Industrialisasi. Tadi di sesi sebelumnya kita sempat membahas mengenai performa dari industri. Secara year on year tidak terlalu baik ya. Pertumbuhan dari sektor usaha manufaktur itu cuma 4,5%, bahkan di bawah pertumbuhan ekonominya. Tapi di sisi yang lain ya, pemerintah sudah membangun roadmap ya. Salah satu roadmapnya adalah, ya kalau kita bicara Asta Cita, sudah ada di Asia Cita nomor 5, industrialisasi. Kalau kita bicara mengenai projects under the pipeline, itu tanggal 6 Februari ada 13 project under Danantara, ya, yang sudah mulai running. Terus kemudian lanjut lagi di project yang juga mulai diinisiasi tanggal 29 April. Jadi berselang 1 bulan saja dari Februari, terus kemudian Maret, April, itu sudah ada project baru lagi. Jadi all in all di tahun ini atau semester 1 ini sudah ada 26 projects. Nah itu tujuannya apa? Dan kalau kita lihat juga transaksinya di angka tadi investasi ya, terutama di PMTB, itu juga meningkat ya, 6,87%. Dan bahkan kalau kita lihat FDI secara year on year itu juga naik 27,4%. Makanya dari sisi ini dan kalau kita bandingkan lagi tadi sempat disampaikan juga oleh data menurunkan harga pupuk turun 20%. Nah harga pupuk turun 20% ini sangat signifikan. Kenapa? Karena tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Wija, bahwa mayoritas tenaga kerja kita juga terkait dengan sektor pertanian. Yang mana kemarin sektor pertanian kita sebenarnya di kuartal kedua tumbuhnya ya tidak terlalu baik ya, cuma 3,8%. Nah ini juga memang ada tren seasonal, tahun lalu memang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Tapi dalam konteks swasembada itu masih menjadi top of mind-nya pemerintah. Karena di Asia Cita nomor 2 itu kita tidak hanya bicara mengenai ketahanan ekonomi, tapi kita bicara mengenai food, energy, and water security. Ini udah dalam kaidahnya FAO nih. Ya, food, energy, and water security. Maka ketika kita memiliki security di sini atau swasembada di sektor-sektor ini, yang mana kita tadi punya B50, meskipun ada konsideran-konsideran yang tadi juga disampaikan Bapak dan Ibu pembicara, kemudian juga ada ketahanan dari sisi pangan yang juga menjadi top of mind kita. Yang pemerintah coba lakukan adalah mencoba untuk mengurangi ongkos produksinya. Tadi pupuk 20% turun. Selain ada efeknya secara langsung maupun tidak langsung ke industri pertanian, tetapi kalau kita lihat secara di sektor BUMN misalnya ya, PT Pupuk dengan turunnya 20%, mereka itu keuntungannya naik 252%. Kenapa? Karena ongkos produksi mereka turun. Nah sehingga apa? Ini menjadi salah satu basis ya, karena pupuk ini kan juga menjadi soko guru bagi sektor pertanian juga. Nah ketika mereka valuasinya dan juga dari sisi keuntungan meningkat, maka ada bisa jadi di semester 2 ini harusnya sih performa dari sektor pertanian akan jauh lebih baik dibanding semester 1. Meskipun ada tantangan berikutnya yaitu Godzilla El Nino yang akan kita hadapi ke depan. Ya, ada berbagai program yang kemudian disiapkan oleh pemerintah ataupun akan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi kemudian ada beberapa strategi yang juga sudah disiapkan. Kalau kita bicara mengenai swasembada sendiri, Pak Wija, saya ingat beberapa waktu yang lalu Presiden menyampaikan terkait dengan beberapa komunitas yang Indonesia berhasil swasembada gitu ya. Tapi kemudian
terkait dengan akses dari masyarakat sendiri kepada komoditas-komoditas pangan tersebut secara harga itu kemudian tidak murah begitu ya, masih dirasakan ataupun dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kenaikan dari harga beras dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ini juga akan berdampak kepada inflasi. Bagaimana Anda melihat dua hal ini, Pak Wija? Ya, yang pertama tentang swasembada, ini tentu berita bagus, tetapi kita harus tetap soroti terus-menerus supaya kita mewujudkan swasembada yang esensial. Nah, saya melihat begini, swasembada pangan itu bukan swasembada hanya dalam satu titik saja, tahun ini saja. Tapi kita juga harus melihat mempertahankan swasembada pangan ini dalam periode yang agak lama. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalau ada El Nino dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah misalnya validitas data. Saya tidak mengatakan datanya tidak akurat. Tapi sepemahaman saya, beras, padi, dan jagung itu sharing lokasi. Biasanya ketika beras naik, jagung turun. Karena lokasinya sama. Jagung naik, padi turun. Tetapi saat ini dua-duanya naik. Jadi ini merupakan suatu hal yang menurut saya perlu didalami betul akurasi datanya. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara swasembada jagung, jagung ini sesuatu yang sangat rumit. Kenapa? Perlu dryer. Kalau kita swasembada jagung, sementara kita tidak invest fasilitas pengering, maka jagung-jagung itu dalam hitungan 2 hari akan busuk. Jadi apakah betul kita sudah invest cukup banyak dryer? Dan kalau kita lihat harga jagung meningkat, buktinya adalah para peternak ayam, daging maupun telur, itu produksinya meningkat, harganya turun, tapi pada saat yang bersamaan biaya produksinya meningkat. Sehingga banyak di antara mereka yang memprotes, membuang hasil produksinya ke jalan-jalan, begitu. Karena mereka tidak menikmati perbaikan kesejahteraan. Nah, tentang harga, memang kalau kita lihat inflasi pangan kita relatif tinggi. Ini menunjukkan bahwa harga-harga itu meningkat. Betul, swasembada adalah good news. Tetapi barangkali meningkatnya itu karena urusan logistik. Kemudian asymmetric information, kemudian ada yang bermain harga. Jadi swasembada saja ketika ini tidak direfleksikan kepada harga yang terjangkau di masyarakat, ini juga tidak terlalu berdampak. Tidak hanya secara produksi saja, tapi kemudian dipastikan akses dari harga sendiri. Turunan dari swasembada itu juga harus dipikirkan. Ada hal mungkin terkait dengan logistik yang kemudian harus dipecahkan begitu ya. Saya ke Bu Teli terkait dengan hal yang kemudian nampaknya sering terjadi nih di masyarakat kita terkait dengan harga komoditas di petani harganya jatuh, tapi kemudian di konsumen harganya malah tinggi. Artinya dari disparitas harga ini justru petani tidak merasakan manfaatnya gitu. Bagaimana Anda melihat ini Bu Teli? Ya ini sebenarnya cerita lama ya kalau kita bicara yang namanya tata niaga ya. Jadi di dalam tata niaga itu tentu ada pemain-pemain. Nah itu biasanya yang bermain kan off taker ya. Yang dulu sering disebut sebagai ada tengkulak, terutama di sawit ya. Karena kami banyak penelitian mengenai harga TBS di petani sawit itu berbeda. Nanti ketika sampai di pabrik harganya sudah sangat tinggi dan nanti apalagi di konsumen gitu kan. Nah ternyata di situ di setiap rantai pasoknya itu ternyata kan ada ada penguasa-penguasa kan, ada penguasa-penguasanya tadi, nah ada off-taker-off-takernya tadi. Nah itu seringkali memang bagaimana off-taker mendapatkan margin seperti itu. Nah makanya disitulah letak negara harus hadir itu. Karena tadi kalau itu dikuasai semuanya oleh private, makanya kan sempat ada kenapa kita membangun namanya ID Food dan lain sebagainya. Karena penguasaan waktu kasus minyak goreng menjadi harganya naik, itu kan disitulah makanya peran ada kita juga harus menguasai terutama untuk di minyak kita ya, waktu minyak kita juga harganya naik itu ternyata karena memang alokasi pemerintah atau stok milik pemerintah itu terbatas. Nah oleh karena itu agar itu bisa dilakukan untuk operasi pasar dan lain sebagainya, maka pemerintah juga harus punya stok seperti itu. Nah makanya ini bagaimana keberadaan off taker ini sih yang memang diatur kehadiran negara seperti itu agar petani juga itu mendapatkan share yang lebih baik. Nah, sosialisasi sekarang dengan adanya pasar yang semakin efisien, kan harapannya pasar kita semakin baik ya, semakin persaingan sehat, kemudian edukasi dari petani melalui kelompok petani. Ya dulu kan kita punya namanya Gapoktan dan lain sebagainya. Nah itu tujuannya agar petani juga lebih aware mengenai harganya, bagaimana mereka harganya dan lain sebagainya. Nah, kalau permasalahan di sawit, kenapa harga mereka sering dijatuhkan? Alasannya tangkinya penuh. Kalau dilihat dari angka nilai tukar petani kan kita justru belakangan ini terus mengalami peningkatan sebetulnya. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mendapatkan gain dari program-program prioritas yang ada saat ini. Makanya tadi growth-nya itu cukup baik. Meskipun tadi Pak Wija menyampaikan memang 3, tapi memang
sempet kan kita 5, berapa gitu, cukup tinggi lah di atas rata-rata juga dalam historisnya karena memang sedang digenjot kan program-program swasembada. Memang pemerintah mengalokasikan banget ya dari anggaran Kementerian Pertanian dan seterusnya, alsintannya, semuanya memang karena untuk mendukung program MBG ya pertanian kita, baik pertanian maupun peternakan karena peternakan. Nah, swasembada jagung menurut saya juga tadi tetap perlu karena memang peternakan kita ini kan lagi banyak nih telur-telurnya dibutuhkan MBG. Nah, di sini SPHP jagung itu kadang masih kurang. Nah, harapannya pemerintah juga masih bisa meningkatkan SPHP jagung dan juga DO chicken. Jadi memang kalau bicara sektor pertanian itu kompleks banget ya kalau kita bicara mulai dari tata niaganya, SDM-nya dan lain sebagainya. Tapi intinya sebenarnya sektor pertanian ini potensinya banyak dan itu bisa kita dukung. Nah, pemerintah kan sekarang terus mengjot ya. Bahkan kita akan ada cerita ekspor beras yang itu jarang terjadi ya, di mana kita kan selama ini seringan impor gitu kan. Nah, artinya ini sebenarnya sudah baik. Nah, tinggal bagaimana sektor pertanian ini bisa naik kelas sih kalau menurut saya. Potensinya banyak tapi masalahnya banyak. Salah satunya yang sering terulang adalah terkait dengan off-taker quote-unquote tadi ya. Yang kemudian memperpanjang rantai pasok sehingga ongkos logistik juga mahal. Gitu ya. Saya ke Pak Suparji terkait dengan quote-unquote rente ini, sebetulnya mengapa kemudian ini menjadi sebuah permasalahan yang terus berulang dan kayaknya law enforcement lagi-lagi ya, ini kayaknya kok mandek gitu. Ya, ini relevan dengan tuntutan mahasiswa itu ya, yang antara lain nomor 1 kan menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kemudian yang kedua itu menghentikan KKN. Nah, rente ini kan bagian dari praktek KKN tersebut kan. Dan mengapa ini tidak bisa tuntas itu, maka satu hal adalah persoalan budaya hukum kita, bahwa budaya hukum kita itu masih sangat oligarkis gitu ya, dalam arti masih sangat kompromis gitu, bagaimana tidak semuanya digerakkan oleh sebuah kebenaran, tetapi oleh sebuah keuntungan dan kemanfaatan konspiratif di antara para pihak terkait itu. Bahwa hukum kita belum ditegakkan apa adanya, masih ada apa-apanya, masih ada kepentingan-kepentingan yang melingkupi dalam proses penegakan hukum tadi itu. Nah, pada sisi yang lain bahwa memang ada satu mata rantai yang kemudian tidak mudah untuk ditembus untuk kemudian memperoleh bukti-bukti, untuk kemudian menangkap, kemudian memenjarakan para pelaku-pelaku yang terikat dengan rente tadi itu. Jadi bahwa persoalan hukum itu sangat dipengaruhi ya oleh faktor ekonomi. Sering orang mengatakan hukum tidak berada dalam ruang hampa. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, ada kepentingan sosial dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian proses penegakan hukum itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya dalam momentum kemerdekaan bangsa ini yang kemudian kita juga sangat mendorong terjadi sebuah reformasi hukum yang kemudian diharapkan betul-betul sangat tuntas dalam proses menyelesaikan persoalan ekonomi. Jadi hukum harus kemudian tidak identik dengan bagaimana memenjarakan orang, tetapi bagaimana melakukan aset recovery. Bagaimana melakukan pemulihan aset ya, ketika melakukan pemberantasan korupsi, diikuti dengan misalnya pencucian uang, dan kita dorong DPR sekarang menyelesaikan RUU perampasan aset, sehingga kemudian tidak ada lagi orang-orang yang akan memperkaya diri secara ilegal, karena akan bisa disentuh, akan ditindak dengan melalui undang-undang perampasan aset tadi itu, karena banyak proses-proses yang dilakukan melalui pencucian uang, melalui kemudian akhirnya menyampaikan atau kemudian menyembunyikan dan sebagainya, itu tidak tersentuh dalam konteks tindak pidana pencucian karena instrumen misalnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dalam konteks misalnya penjatuhan penjara, uang denda dan uang pengganti belum cukup untuk mengembalikan bagaimana aset-aset mereka yang diperoleh secara ilegal. Betul, betapa law enforcement ini akan memberikan dampak lanjutan lah ya ke banyak hal gitu. Baik, saya ke Pak Wija. Ini terkait dengan tadi off-taker lah ya. Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian menjadi off-taker dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh petani. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah kemudian ini menjadi salah satu upaya untuk memotong rantai pasok tadi agar kemudian lebih simpel dan juga harga komoditas yang dijual kepada masyarakat menjadi lebih murah? Ya, Kopdas Merah Putih memang mempunyai banyak permasalahan ya, keuangan, kemudian organisasi, human capital, segala macam. Jadi kalau kita beri tugas organisasi baru ini dengan sesuatu yang luar biasa berat, menurut saya tidak akan mampu. Justru ini akan membuat mereka semakin terpuruk. Jadi menurut saya penugasan-penugasan bagi Koperasi Desa Merah Putih itu harus kita
sesuaikan dengan kapasitasnya. Sesuainya apa Pak untuk penugasan? Kalau menurut Koperasi saya, Desa Merah Putih? menurut saya ya terkait dengan pangan ini dan nanti Koperasi Desa Merah Putih bisa dilibatkan adalah contoh apa yang dilakukan Jakarta. Jakarta itu ada food station BUMD yang dia memastikan supply bahan pangan di Jakarta itu stabil. Dia hanya menguasai reserve kurang dari 5% total konsumsi setahun. Tapi dia bisa mempengaruhi harga. Yang dia lakukan adalah intervensi pasar, tapi yang tidak kalah penting adalah dia berkolaborasi dengan kelompok petani di berbagai daerah untuk memastikan ada supply. Jadi mereka melakukan edukasi, training untuk petani-petani itu supaya makin produktif. Jadi begini, bisa dibayangkan Mas, kalau di beberapa provinsi di Indonesia ada BUMD seperti food station, saya rasa ini akan membantu menstabilisasi supply harga pangan kita. Bagaimana dengan KDMP? Mereka bagian dari operasi ini. Baik. Kalau KDMP yang disuruh ditugaskan untuk menjalankan operasi ini menurut saya terlalu sophisticated bagi mereka. Biayanya berapa? Mas, food station itu untungnya gede. Ini salah satu BUMD di DKI yang untungnya gede. Jadi sebenarnya kita bisa memanage supply, demand, menstabilkan harga, dan pada saat yang bersamaan mendapatkan profit. Baik. Singkat, Mas Vito, apa yang Anda ingin sampaikan kepada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Wija tadi? Ya, totally agree, karena yang paling penting itu investasi ke human resources-nya, yang mana ini juga menjadi perhatian Pak Presiden ya, melalui Agrinas juga, pembinaan SDM ini menjadi fokus perhatian, karena biar bagaimanapun ya, kalau kita bicara mengenai tadi yang disampaikan, ada middleman, yang mana itu memperpanjang rantai chain-nya, dan itu kemudian menihilkan nilai tukar petani ya di satu sisi, di sisi yang lain konsumen juga harganya terlalu ketinggian gitu ya. Nah ini yang kemudian mencoba pemerintah coba carikan solusinya. Nah KDMP ini memang merupakan salah satu solusi, tetapi sebagaimana kita bicara mengenai ekosistem tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wija, ini merupakan bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar lagi ya. Ada beberapa yang sudah established, tetapi tidak semuanya memiliki food station seperti di Jakarta ya. Jadi saya pernah menangani juga di beberapa daerah, salah satu yang di Sulawesi. BUMD yang seperti food station itu tidak bisa bekerja dengan baik ya. Kenapa? Karena lagi-lagi kita bicara mengenai talent. Talent itu pada akhirnya suka nggak suka itu harus top down bukan bottom up. Nah makanya pemerintah dalam hal ini membuat semacam large scale intervention dalam konteks SDM melalui KDMP ya, salah satunya untuk itu ya, meskipun nanti tentunya ada evaluasi lagi. Baik, saya ke Bu Teli, bagaimana Anda melihat KDMP sendiri? Bisa nggak ya mereka, walaupun memang secara fungsi sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, Pak Zulhas sampaikan bahwa akan ada peran tersendiri yang kemudian ini hanya dimiliki oleh KDMP, diantaranya adalah penyaluran untuk barang-barang subsidi. Tapi ya at the end semua kayaknya bagaimana masyarakat dapat memilih sumber yang mereka bisa datangi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah ke retail modern yang dimiliki oleh swasta yang jaringannya sudah luas. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya melihat makanya perlu diversifikasi ya. Artinya kan agar kita tuh gini loh, nafasnya tuh inginnya tidak saling kanibal ya, malah saling melengkapi seperti itu. Jadi prinsipnya bukan substitusi tapi lebih kepada komplementer sih. Jadi bagaimana KDMP ini bisa menjadi komplementer dari existing ekosistem yang sudah ada seperti itu. Nah, sehingga KDMP sendiri sebenarnya kan koperasi tidak hanya untuk retail ya. Sebenarnya kan koperasi juga dari dulu jenisnya macam-macam ya. Ada koperasi serba usaha, ada macam-macam. Jadi artinya bahwa kan disampaikan juga bahwa sebenarnya tidak hanya retail, karena kalau misalkan dia hanya punya segmen retail, kecenderungannya akan substitution, karena retail itu kita sudah sangat banyak, jadi sudah apa ya, sudah mature dan sudah kalau di market tuh dia sudah relatif jenuh sebenarnya kalau lihat secara analisis pasar. Nah, oleh karena itu perlu diversifikasi yang lain. Jadi menurut saya sebaiknya KDMP memang tidak fokus hanya di retail ya, supaya tadi kita saling melengkapi, prinsipnya lebih. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang tidak bisa disediakan oleh retail yang sudah existing, oleh warung Madura, UMKM yang sudah existing. Nah, misalkan tadi produksi pupuk, produksi sampah organik dan lain sebagainya itu kan bisa dilakukan. Jadi artinya nafasnya adalah tetap bagaimana kita kolaborasi sehingga masyarakat tuh sense of belonging kepada KDMP menjadi lebih kuat gitu loh. Jadi supaya tidak terjadi resistensi yang kan sekarang resisten karena tadi mungkin mengambil yang warung-warung yang mereka pada punya warung-warung masyarakat. Mereka sudah ada rasa sense of belonging yang sudah terbentuk begitu ya. Betul. Agar kemudian masyarakat dan juga petaninya dapat merasakan manfaat dari KDMP sendiri, dan juga sektor swastanya juga nggak kalah penting juga. Mau tidak mau mereka kemudian harus diakui sebagai salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja khusus
khususnya untuk sektor retail sendiri dan juga ini padat investasi juga begitu ya. Baik, semakin banyak kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ada bahasan terkait dengan efisiensi di BUMN dan juga terkait dengan penertiban sekitar 1000 titik tambang ilegal. Usai jeda berikut tetap di Arena Politik.